2022 segera dimulai. Persiapan. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Aduh. Aduh. Amanat pembina apel. Untuk amanat segera di depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi merdeka yang keras ya, suaranya ya, yang keras paling keras. Coba. Merdeka! 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 Keras lagi panjang. Merdeka! Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu guru, anak-anak yang Ibu banggakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sinar matahari ya, yang tidak semua makhluk di dunia ini punya kesempatan untuk merasakan. Kita masih diberikan nikmat itu, karena itu kita wajib mensyukuri. Wujud syukur tidak hanya dalam ucapan saja, tetapi dalam tingkah laku itu yang paling penting. Di antaranya sebagai generasi penerus, generasi muda, kewajiban yang paling besar yang ada di pundakmu adalah meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara belajar giat. Itu kewajibanmu yang utama, belajar. Belajar apa Bu? Belajar apa saja ya, asalkan yang baik. Anak-anak, hari ini tanggal 10 November 2022 kita sebagai penerus perjuangan bangsa Indonesia semuanya sedang dalam kondisi bahagia memperingati apa Nana? Hari Pahlawan ya. Jadi dulu 10 November 1945 ada pertempuran yang besar sekali di Surabaya. Bu Nini bercerita sebentar tentang sejarah Hari Pahlawan tersebut ya. Dulu setelah kita merdeka, kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945. Harus betul tanggal, bulan dan tahunnya ya. 17 Agustus 1945 kita merdeka. Besoknya tanggal berapa berarti besoknya? Tanggal 18 Agustus 1945 itu ada perintah dari negara Indonesia, dari pemerintahan Indonesia. Perintahnya apa? Kibarkan merah putih di seluruh
penjuru negeri, di seluruh negeri Indonesia kibarkan apa? Bendera merah putih. Sudah dikibarkan semua bendera merah putih. Dari Jakarta ke pelosok semua mengibarkan bendera merah putih. Tanda bahwa kita sudah merdeka. Kita sudah punya bendera merah putih pada saat itu. Nah, kemudian meskipun kita sudah merdeka, datanglah Inggris. Ya, datanglah Inggris. Itu kita sudah merdeka. Masih datang saja penjajah. Sama dengan sekarang. Meskipun kita sudah merdeka, tidak boleh lengah. Kalau kita lengah, tidak belajar, kita jadi bodoh, akan datang penjajah lagi. Ya. Jadi pada saat itu datang Inggris di bawah pimpinan Jenderal Malabi pada saat itu. Ya. Tugasnya apa Inggris ke Indonesia, ke Surabaya pada saat itu? Tugasnya disuruh melucuti senjata Jepang. Melucuti itu apa? Mengambil senjatanya Jepang, supaya Jepang tidak bersenjata. Waktu itu Jepang masih di Surabaya, ya, supaya tidak bersenjata. Sudah senjatanya Jepang sudah dirampas, ya, akan dikembalikan ke negaranya, tetapi perintahnya ditambahi, ya. Tahanan Belanda ikut dibebaskan. Akhirnya terjadi pertengkaran antara masyarakat Surabaya dengan Inggris tadi. Ya. Terjadi ramai pertempuran pada saat itu. Pertempurannya bagaimana itu gara-garanya? Ya gara-gara tadi. Ya, Belanda dibebaskan. Kemudian orang Indonesia pada saat itu di Surabaya, para pemimpin Indonesia tidak boleh menggunakan senjata. Marahlah, ya kan? Ini negara kita, negara Indonesia, milik kita. Kenapa diatur-atur? Itulah tidak enaknya kalau sedang dijajah. Padahal itu kita merdeka. Jadi bangsa Indonesia merasa harga dirinya diinjak-injak. Aku sudah merdeka, kenapa masih diatur-atur? Dan pada saat itu di sebelahnya Hotel Yamato, Hotel Oranye, dikibarkan bendera Belanda. Wah, menghina ini. Apa warna bendera Belanda? Merah, putih, biru. Padahal bendera kita berkibar di situ. Warnanya apa? Ya, warnanya merah putih. Tapi kenapa berdampingan dengan bendera Belanda yang dikibarkan di situ? Marah, utamanya arek-arek Surabaya. Di bawah pimpinan siapa? Bung Tomo, ya. Ayo kita serbu, Allahu Akbar, gitu. Diserbu, ya. Disobek bendera yang warnanya biru. Dia tinggal apa? Merah putih. Nah itu tidak mudah. Terjadi pertempuran, terjadi tembak menembak, berjatuhlah pahlawan-pahlawan kita yang dari Surabaya itu. Itu sampai dinamakan neraka pada saat itu, ya. Sebutannya kota Surabaya pada saat itu neraka. Mengapa? Karena darah para pahlawan bercucuran. Ribuan para pahlawan kita berkorban untuk negara kita, untuk kita semua, untuk kalian. Makanya kalian bisa sekolah, bisa pinter, ya, bisa berpakaian bagus. Itu karena siapa? Karena perjuangan para pahlawan. Jadi kalian harus tetap semangat meneruskan perjuangan para pahlawan. Perjuangan itu belum selesai. Kapan saja penjajah bisa datang merebut negara kita. Kalau kalian tidak siap siaga, tidak menjadi bangsa yang pandai. Karena itu pandai syaratnya. Dari siapa sih kita merdeka? Satu, dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari perjuangan bangsa Indonesia. Sudah berhentikah perjuangan kita? Belum. Siap untuk berjuang? Caranya? Caranya belajar yang rajin, ya. Tidak terpakai nanti anak yang tidak mau belajar akan tersingkir. Anak yang bodoh karena tidak mau belajar, karena malas, akan tersingkir, ya. Karena itu yang rajin belajar tetap bersemangat menggapai cita-cita, ya, biar cita-citanya tercapai. Demikian perjuangan para pahlawan anak-anak, ya. Mereka gugur berjatuhan, ya, darahnya sebagai wujud pengorbanannya, jiwanya, hartanya habis semua, rumah-rumahnya dibakar habis semua, jadi lautan api
api pada saat itu. Bayangkan sampai dinamakan seperti neraka. Kita enak tinggal menikmati ya anak ya. Itu ceritanya. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 pada saat itu, sekarang kita peringati sebagai bangsa Indonesia pada tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Tanggal berapa? 10 November 1945, sekarang 10 November 2022. Tetap merdeka ya. Sekali lagi pakai merdeka. Yang ketiga panjangkan ya. Merdeka. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu atas izin dan perkenan. Pada hari ini kami dapat menyelenggarakan apel dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu sebagai penentram hati untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan pahlawan kami. Karuniakan kepada kami kemampuan menjadi pahlawan masa kini untuk memelihara dan mengisi kemerdekaan ini, mewujudkan bangsa yang berdaulat, berkepribadian, dan berdikari di bawah naungan rahmat-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat kepahlawanan tingkatkanlah kesadaran tanggung jawab kami dalam membangun bangsa dan negara. Tingkatkan kedisiplinan serta kewaspadaan kami untuk tetap menjadi bangsa yang utuh dan bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan sejahtera di bawah lindungan dan bimbingan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, sadarkan hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat, dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dalam petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin di bawah maghfirah dan rahmat. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Terima kasih.
Lahumul Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq